kelompok-kelompok Wahabi ini mengatakan bahwa tauhid itu terbagi tiga. Ada rububiyah, ada uluhiyah, dan asma wa sifat. Kami minta penjelasan terkait tiga tauhid ini karena yang saya tahu kami adalah selama masa kami diajarkan di Al-Herat di NU, yang kita tahu itu adalah ada 20 sifat. Yang salah satunya adalah al-muhalafatu lil hawadisi. Tolong minta penjelasan Pak Kiai terkait dengan tiga trilogi tauhid yang mereka bagi. Tauhid Wahabi itu ada tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu sumbernya dari mana? Tauhid rububiyah dan uluhiyah itu sumbernya dari Abu Jahal dan Abu Lahab, dari jahiliyah. Mengapa? Karena ini tauhid rububiyah menurut Wahabi, keyakinan atau pengakuan bahwa yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur alam jagat raya semuanya adalah Allah. Apakah salah? Gak salah. Memang yang menciptakan, yang mengatur, dan memiliki alam jagat raya ini Allah. Gak salah. Salahnya di mana? Salahnya Wahabi menganggap makna ini khusus miliknya rububiyah. Yang salah. Mengapa salah? Karena uluhiyah juga punya jangkauan makna yang sama. Yang kedua, ini salahnya. Kata Wahabi, orang musyrik seperti Abu Jahal dan Abu Lahab itu bertauhid rububiyah. Itu kata mereka. Sedangkan kita, kata Wahabi, bertauhid rububiyah tapi levelnya di bawah Abu Jahal dan Abu Lahab. Lebih tinggi tauhid Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini kata Wahabi. Kalau menurut kita, orang musyrik gak bertauhid rububiyah. Mengapa tidak bertauhid rububiyah? Karena di antara rububiyah Allah adalah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Orang musyrik gak percaya pada kebangkitan dari alam kubur. Makanya dalam surat Yasin, orang musyrik itu berkata kepada Rasulullah, "Mayyuhyil 'idhama wa hiya ramim." Orang musyrik mengambil tulang-tulangnya orang mati, lalu dihancurkan pakai tangannya, lalu kata dia, "Muhammad, ini tulang sudah hancur. Siapa yang bisa menghidupkan lagi? Sudah hancur ini." Artinya apa? Kata orang musyrik, Tuhan gak akan mampu menghidupkan lagi orang mati. Artinya apa? Orang musyrik itu tidak bertauhid rububiyah, tapi oleh penggemarnya dianggap bertauhid rububiyah. Ya namanya penggemar lah. Wahabi itu fanatik sama orang musyrik, jadi dianggap bertauhid. Jadi menurut kita gak bertauhid itu. Ini tauhid rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah, kata Wahabi, ibadah itu hanya dilakukan kepada Allah. Ya memang betul, ibadah itu hanya dilakukan kepada Allah. Cuman Wahabi mengartikan makna ibadah ini dalam pengertian yang lebih luas. Lebih luasnya bagaimana? Orang yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah dengan nabi dan wali dianggap beribadah kepada para nabi dan wali. Itu salahnya. Kalau menurut kita bukan ibadah. Orang bertawassul itu ibadahnya kepada Allah. Orang bertabarruk ibadahnya kepada Allah. Menyebutkan nabi dan wali itu tujuannya adalah ikraman, memuliakan saja. Karena itu memang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Dan itu ada dalil-dalilnya, saudara. Nah, kesimpulannya, mengapa Wahabi membuat tauhid rububiyah uluhiyah? Yang pertama, untuk mengangkat derajatnya orang-orang musyrik, lebih bertauhid dan lebih beriman daripada umat Islam. Orang Wahabi di Saudi, di Indonesia juga, punya kitab berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid, karangan tokoh Wahabi Ahmad bin Muhammad Bashmil.
Dalam kitab ini halaman 16, Bashmil mengatakan Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahab. Keimanan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab orang yang bertauhid. Jadi Wahabi imannya agak sempurna kalau tidak percaya Abu Jahal dan Abu Lahab bertauhid. Karena di kitab-kitab umat Islam selain Wahabi gak ada yang mempercayai imannya Abu Jahal dan Abu Lahab kecuali Wahabi. Itu ada saudara di kitab mereka. Coba orang Wahabi yang ada di Ampana, yang ada di Kusu, yang ustadz-ustadz yang pernah belajar di Libya atau di Saudi, pasti punya kitab Kaifa Nafhamut Tauhid. Suruh buka halaman 16. Ada bab imamnya mereka Abu Jahal dan Abu Lahab. Dan di situ diterangkan, kata si Wahabi, ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal mutawassilin minal mu'minin minal muslimin alladzina tawassaluna bil awliya was salihin. Sungguh aneh dan heran, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap bertauhid, lebih tulus beriman daripada umat Islam yang bertawassul. Artinya apa? Tauhid rububiyah dan uluhiyah itu tujuannya untuk mensyirikkan dan mengkafirkan umat Islam di luar Wahabi yang bertawassul. Lalu tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat itu konsepnya diambil dari Yahudi. Karena tauhid asma wa sifat ini berlawanan dengan sifat 20. Kalau kita ditanya sifat 20 ini kan identitas Allah. Kita kalau ditanya tentang Allah, jawabnya kan sifat 20. Kita kalau kenalan dengan orang, siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Umur berapa sekarang? Kan begitu. Sifat 20 begitu. Apakah Tuhan ada? Jawabnya adalah sifat wujud. Allah ada. Karenanya kebalikan dari wujud, yaitu ada mustahil bagi Allah. Sejak kapan Allah itu ada? Jawabnya adalah tidak. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Kalau kita ada permulaannya. Karenanya kebalikan kita mustahil bagi Allah. Sampai kapan wujudnya Allah? Jawabnya adalah Allah maha kekal, maha abadi. Tidak akan fana, gak akan sirna, gak akan rusak. Karenanya kebalikan dari bakok, yaitu fana, mustahil bagi Allah. Pertanyaan keempat, seperti apa Allah? Jawabnya adalah mukhalafatu. Allah itu tak serupa dengan perkara Kalau Wahabi beda saudara. Wahabi ditanya Allah seperti apa? Kata Wahabi, Tuhan itu mukhalafatul hawadithi, tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Mirip apa? Kata Wahabi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter. Akidah Wahabi mirip akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua dari Tuhannya Wahabi. Karenanya akidah Yahudi adiknya akidah Yahudi, kakaknya akidah Wahabi, disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Sama saudara akidahnya. Karenanya Wahabi yang asli namanya ISIS. ISIS itu yang dibunuh umat Islam di Syria, di Irak, di Libya. Israel gak dibunuh. Bahkan tentara ISIS yang cedera terluka dirawat di rumah sakit Israel. Mengapa? Karena kakak sayang adik. Sungguhan ini. Kalau gak percaya tanya sama Wahabi. Mereka ini ajarannya dari sana. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك.